Jadi ini pengalaman keluarga temen gue yang tinggal di Pulau Sumatera. Jadi sekitar tahun 2017, waktu temen gue namanya Mira pulang kampung bareng kakak perempuannya. Di situ tuh dia baru tahu hal-hal yang selama ini dia nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi keluarganya dia itu tinggal emang di desa-desa pedalaman Sumatera. Nah pas dia pulang ke sana, Mira tinggal di rumah tantenya bareng sama om, tante, dan kakaknya Mira. Semuanya baik-baik aja sampai di hari kelima Mira tinggal di sana. Tantenya Mira tuh kayak lebih sering ngobrol sama kakaknya Mira, dan ngobrolnya tuh kayak serius banget. Awalnya Mira gak mau ikut campur urusan mereka, soalnya jarak umur mereka tuh emang lumayan jauh juga. Kakaknya umur 28, tantenya umur 39 tahun. Selama di kampungnya Mira tuh dia cuma di rumah doang, karena lokasinya tuh di pedalaman. Terus dia tuh bingung mau kemana, mau ngapain. Paling dia cuma di rumah nonton TV, main HP. Sampai akhirnya pas malam-malam Mira yang tidur sendiri tuh denger ada suara gaduh dari kamar tantenya. Karena penasaran, Mira jalan ke kamar kakaknya. Dia ngetok pintu kamar kakaknya, terus masuk. Pas masuk, ternyata kakaknya tuh udah tidur. Dibangunin lah sama Mira. "Karina, bangun kak." Mira denger ada suara di kamar tante, kayak jerit-jerit gitu. Oh, gaduh itu sampai jerit-jeritan kayak gitu? Iya bener Moy. Pas kakaknya bangun tuh suara itu udah gak ada. Udah hening. Terus karena Mira juga ngeri, jadi kakaknya nyuruh Mira tidur sama kakaknya aja di kamar kakaknya. Besok paginya Mira tuh nanya ke tantenya, "Tante Asri, tante kenapa semalam teriak-teriak Tan?" Tapi anehnya ya, Tante Asri tuh gak tahu. Bahkan bilang ke Mira kalau dia tuh semalam tidur pules banget karena abis video call sama suaminya. Nah kebetulan tuh suaminya emang lagi keluar kota lah seminggu. Akhirnya Mira gak mikirin itu. Siangnya tuh Mira diajak sama Tante Asri jalan-jalan keliling desa. Mira seneng banget karena akhirnya dia tuh keluar rumah dan ngeliat sekitar kan. Kayak ke pasar, ke pedagang-pedagang. Tapi semua laki-laki tuh pada ngeliatin Tante Asri ini. Ngeliatnya kayak yang kagum, suka gitu. Padahal ya Tante Asri tuh hitungannya biasa aja gitu mukanya. Ya gak cantik-cantik amat gitu? Iya benar Bi. Oke. Dan Tante Asri kan juga udah nikah. Tapi semua orang bukan yang ngeliat ke Mira atau kakaknya yang masih gadis dan cantik, malah ngeliat ke Tante Asri. Sampai kayak ada beberapa orang yang godain Tante Asri. Terus pas udah pulang ke rumah pun Mira tuh kayak bertanya-tanya ke kakaknya, kenapa Tante Asri sebegitu disukain sama orang-orang tadi di sana. Kakaknya tuh cuma senyum-senyum aja, tapi ya tetap gak ngejawab pertanyaan si Mira ini. Akhirnya pas udah malam, Mira tidur lagi di kamar kakaknya karena dia takut denger hal-hal aneh lagi kan. Pas udah mau tidur, lagi-lagi Mira tuh denger suara. Dan kali ini tuh bukan suara orang jerit-jerit lagi, tapi kayak suara gamelan gitu. Malam-malam tuh? Malam-malam Bi. Oh. Karina pun ngedenger juga kali ini. Tapi bukannya panik, Karina malah langsung lari menuju kamar Tante Asri. Ya anjing. Nah kebetulan pintu kamarnya Tante Asri itu juga gak dikunci. Karina langsung masuk ke dalam kamar. Terus Mira ngikut dari belakang. Pas Mira ngeliat, Mira tuh kaget banget ngeliat tantenya tuh lagi nari-nari Moy Bi. Mira juga gak tahu itu tuh tarian apa. Tapi karena ada bunyi gamelan, Mira yakin kalau itu tuh tarian Jawa. Malam-malam? Malam-malam Moy. Nah pas lagi nari itu tuh matanya Tante Asri tuh melotot ngeliatin Karina. Di situ Karina langsung nyamperin Tante Asri. Dia pegang badannya, dibacain doa, dan langsung ditidurin di kasurnya. Pokoknya malam itu tuh mereka tidur bertiga di kamar Tante Asri buat ngejagain si Tante Asri ini. Paginya Mira tuh langsung nanya lah ke Karina kalau Tante Asri tuh sebenarnya tuh kenapa sih. Tapi kali ini Karina langsung jawab kalau sebenarnya Tante Asri tuh dicurigain pakai susuk. Oke. Nah akhirnya Karina ngobrol berdua sama Tante Asri buat mastiin itu. Karena ternyata obrolan mereka beberapa hari lalu itu tuh Tante Asri curhat kalau malam-malam dia tuh selalu ketindihan. Bahkan dia juga suka pingsan tiba-tiba setiap mau tidur. Nah ternyata Karina tuh baru jujur ke Mira kalau sebenarnya dia tuh bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Karina ini sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya bisa jadi kayak gitu juga sih Bi.